Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang masalah menggali kekayaan budaya Indonesia di era digital. Ya. Menggali kekayaan budaya Indonesia di era digital oleh saya Sukastio Magister Komputer. Eh, kita kan tahu budaya Indonesia itu sangatlah banyak dari budaya menari, budaya makan, budaya kebiasaan, dan budaya-budaya dari dari Nusantara Indonesia ini. Nah, apa aja di budaya Indonesia itu mari kita simak di materi berikutnya. Nah, untuk ada kalian supaya ini apa itu kebudayaan. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan-pertanyaan eh, apa namanya pemula sebelum kita masuk pelajaran. Yang pertama, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata budaya Indonesia? Apa yang kamu terlintas di benak kalian ketika mendengar kata budaya Indonesia? Tentu budaya Indonesia itu sangatlah banyak ya. Tadi saya utarakan ada budaya budaya nari, budaya berbicara, budaya logat, budaya makan, dan budaya kebiasaan yang sangatlah luas di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang terlintas. Dan mungkin di kalian ada pikiran yang lain lagi tentang budaya Indonesia. Boleh, boleh kalian apa utarakan terserah kalian. Kemudian yang kedua, bagaimana teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, tadi budaya. Nah, bagaimana dengan teknologi budaya itu bisa berinteraksi dengan kita, dengan semuanya, dengan seluruh dunia, dengan menggunakan teknologi ini supaya budaya kita bisa berkomunikasi dengan luas. Ya, ya tentu sangatlah dengan teknologi digital budaya-budaya itu tidak akan punah dimakan zaman. Tiga. Menurut kalian, bagaimana digitalisasi dapat mempengaruhi budaya Indonesia? Nah, apa pendapat kalian? Kalau pendapat saya, pastilah digitalisasi dapat mempengaruhi budaya Indonesia. Itu tadi supaya uh, anak cucu kita tahu budaya kita itu sangatlah banyak dengan digital, maka budaya itu tidak akan sirna. Nah, itu kira-kira pertanyaan pemantik dari saya pertanyaan dari awal ini. Mungkin kalian akan mendapat gambaran-gambaran tentang kebudayaan digital. Nah, apa itu digitalisasi budaya? Tadi kan tentang budaya Indonesia itu banyak. Sekarang itu apa itu digitalisasi budaya? Nah, setelah saya cari beberapa referensi, maka saya akan berpendapat seperti ini. Digitalisasi budaya yaitu proses mengubah aset dan praktik budaya tradisional ke dalam format digital. Tadi format budaya tradisional seperti kalian menari, ah, menari itu apa bikin apa logat-logat menari atau bahasa itu kita videoin, kita shooting dengan adanya ke format digital. Jadi supaya tidak hilang budaya Indonesia itu. Ya. Itu definisi dari digitalisasi budaya, yaitu proses mengubah aset dan praktek budaya tradisional ke dalam format digital. Nah, tujuannya apa? Digitalisasi budaya. Yang pertama, melestarikan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Itu yang pertama, ya. Dengan direkam, dipublikasikan, dengan adanya penyimpanan yang bagus, maka budaya kita tidak akan hilang. Yang pertama kali sudah saya utarakan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, memudahkan akses dan penyebar informasi tentang budaya kepada masyarakat luas, termasuk generasi muda. Ya. Kalau nanti
yang pelaku-pelaku budaya tradisional sudah tidak ada, maka dengan adanya digitalisasi maka penyebarannya semakin meluas. Tidak hanya di suatu daerah dengan lainnya seperti budaya Tadan Sunda bisa ke Maluku, bisa ke Irian, dan Irian bisa bisa ke Jawa dan seterusnya. Bisa bertukar informasi dengan melalui penyebaran informasi tentang budaya kepada masyarakat luas ini melalui digital. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia. Ini pasti ya. Terus yang keempat, menciptakan peluang baru dalam bidang pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Nah, tentu dengan adanya digitalisasi budaya ini, maka timbullah suatu bidang pariwisata supaya nanti pemandangan budaya-budaya Indonesia tidak hilang, di shooting, di suatu daerah, dipublikasikan, mengenai pendidikan juga, dan juga menimbulkan ekonomi kreatif. Nah, jadi timbul lagi lah suatu apa jurusan apa namanya pekerjaan-pekerjaan baru ya menciptakan pekerjaan baru itu di ekonomi kreatif. Oke, selanjutnya. Nah, contoh penerapan digitalisasi budaya Indonesia. Contohnya apa aja? Yang pertama, ekonomi kreatif berbasis budaya. Itu tadi timbulnya konten kreator ya, di shooting, di editing segala macam. Kemudian ada lagi seni pertunjukan. Kemudian ada lagi warisan budaya tak benda atau WBTB. Kemudian ada lagi cagar budaya dan museum. Kemudian ada lagi bahasa dan sastra. Nah, ini contoh penerapan budaya digitalisasi di Indonesia. Nah, digitalisasi memain peran penting dalam pelestarian budaya Nusantara dengan memungkinkan akses yang lebih luas, dokumentasi yang lebih baik, serta inovasi dalam penyajian budaya agar tetap relevan bagi generasi muda. Inilah contohnya. Ya, selanjutnya, tantangan dalam digitalisasi budaya. Tantangannya apa aja sih? Yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil dan terjangkau. Ya, ada di daerah-daerah Indonesia yang masih belum ada akses internetnya. Kemudian, pelestarian keaslian memastikan bahwa proses digitalisasi tidak menghilangkan nilai dan keaslian budaya. Ya, ini yang keempat, hak cipta dan kepemilikan menangani isu hak cipta terkait dengan konten budaya digital. Kemudian keterampilan sumber daya manusia membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang digitalisasi dan pelestarian budaya. Kemudian kurangnya standarisasi. Belum ada standar yang jelas dalam proses digitalisasi budaya. Jadi maksudnya di sini eh, kurang standar. Jadi kalau kalian shooting orang menari di shooting di apa direkam, kamu upload di media sosial itu sudah bisa menjadi digitalisasi. Jadi tidak ada jelek, bagus, yang penting terekam, upload dengan baik, maka itu bisa. Selanjutnya, nah peran generasi muda dalam digitalisasi budaya. Nah, peran kalian itu apa di digitalisasi budaya itu? Karena sebagai konsumen cerdas, ya, memanfaatkan platform digital untuk mempelajari dan mengapresiasi budaya Indonesia. Kan platform digital banyak tuh ya, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, segala macam. Nah, kamu gunakan itu untuk mempelajari dan mengapresiasi budaya Indonesia supaya lebih luas lagi. Kemudian, sebagai konten kreator, membuat membuat konten digital yang positif dan informatif tentang budaya Indonesia, seperti membuat video, foto, tulisan, musik. Nah, ini kita buat semua. Jangan sampai budaya Indonesia tidak terekam atau tidak terdokumentasi dengan baik melalui digitalisasi budaya Indonesia. Kemudian, apa tuh peran generasi muda yang ketiga? Sebagai pengembang teknologi, terlibat dalam pengembangan aplikasi dan platform yang mendukung pelestarian dan promosi budaya. Ya. Kemudian, sebagai agen perubahan, mengkampanyekan pentingnya pelestarian budaya melalui media sosial dan komunitas online. Itulah peran, ada 5 peran dalam budaya digitalisasi.
sebagai konsumen cerdas, sebagai konten kreator, sebagai bank teknologi, dan sebagai agen perubahan. Ya, selanjutnya. Nah, kita sudah sampai kesimpulan. Kesimpulannya, digitalisasi memainkan peran penting dalam pelestarian budaya Nusantara dengan memungkinkan akses yang lebih luas dan interaktif terhadap warisan budaya bangsa melalui teknologi, seni, musik, bahasa, kuliner, permainan tradisional, dan berbagai aspek budaya lainnya dapat terdokumentasi, dipelajari dan diwariskan kepada generasi muda. Kolaborasi antara masyarakat, komunitas budaya, dan pemerintah sangat diperlukan agar digitalisasi budaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Itu kira-kira uh, kesimpulannya. Ya, terima kasih kepada yang sudah melihat. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini berguna buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.